demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah masih berjalan sesuai dengan harapan atau justru mengalami kemunduran? Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salmai Febrianti dengan NIM 2330107020011. Yuk dengerin penjelasannya. Bagaimana sih demokrasi di Indonesia saat ini? Sejak reformasi tahun 1998, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat dengan mengadopsi sistem demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara, serta mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk mencapai mufakat. Namun, dalam penerapannya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, praktik korupsi, dan polarisasi politik yang dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemilihan umum secara rutin serta tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi terus terjaga dan mengalami perkembangan positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak era reformasi, Indonesia telah menjalankan pemilihan umum yang demokratis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan pemilihan presiden serta kepala daerah secara langsung menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem demokrasi. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tanda-tanda kemunduran demokrasi di berbagai aspek. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ini antara lain indeks demokrasi, kebebasan sipil, supremasi hukum, serta partisipasi politik masyarakat. Indeks demokrasi menggambarkan kualitas serta stabilitas demokrasi suatu negara, termasuk dalam hal kebebasan politik, keterbukaan pemerintahan, dan keefektivitasan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil berkaitan dengan hak individu seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, serta berserikat tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Supremasi hukum menunjukkan bagaimana aturan hukum ditegakkan secara adil dan tidak berpihak, termasuk dalam perlindungan hak dan asasi manusia. Sementara itu, partisipasi politik masyarakat mengukur sejauh mana warga negara aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu, diskusi kebijakan, maupun gerakan sosial. Jika indikator-indikator ini mengalami penurunan, maka kualitas demokrasi juga akan terdampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada polarisasi politik. Polarisasi politik di Indonesia semakin meningkat, terutama dipicu oleh dinamika pemilu dan menguatnya perbedaan ideologi. Kondisi ini tampak dari munculnya dua kubu yang bertentangan, baik dalam mendukung figur politik tertentu maupun dalam menyikapi berbagai kebijakan. Media sosial turut memperburuk keadaan, dengan menjadi arena pertarungan opini di mana informasi yang bias, berita bohong, dan ujaran kebencian menyebar dengan mudah. Akibatnya, masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang sulit berdialog secara sehat, bahkan tidak jarang terjadi konflik horizontal. Jika polarisasi ini terus berlanjut tanpa kendali, persatuan nasional bisa terancam dan perkembangan demokrasi yang inklusif dapat terhambat. Oleh karena itu, berbagai langkah perlu diambil untuk meredam ketegangan seperti meningkatkan literasi digital, mendorong dialog antara kelompok yang berbeda, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme merupakan dua masalah utama yang masih menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki Komisi Pemberantas Korupsi atau biasa disebut KPK sebagai lembaga anti korupsi, praktik korupsi tetap marak terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari level daerah hingga level pusat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Sementara itu, nepotisme dalam birokrasi partai politik menjadi tantangan serius karena menciptakan ketidakadilan dalam pengisian jabatan publik. Praktik ini seringkali mengutamakan hubungan keluarga atau kedekatan politik daripada kompetensi, sehingga menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Kedua masalah ini, jika tidak ditangani secara serius, dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperlambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dari pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas korupsi dan nepotisme demi memperkuat demokrasi Indonesia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebebasan pers dan berpendapat. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama dengan maraknya kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis yang vokal mengkritik pemerintahan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sering digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi, di mana pasal-pasal seperti pencemaran nama baik atau penyebaran berita hoak kerap dikenakan kepada mereka yang menyuarakan kritik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyempitan ruang demokrasi, karena masyarakat maupun media menjadi enggan menyampaikan pendapat akibat takut terkena jerat hukum. Padahal, kebebasan pers dan berpendapat merupakan pilar penting dalam negara demokrasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi checks and balance serta partisipasi publik dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi yang multitafsir dan penegakan hukum yang adil agar kebebasan berekspresi tetap terlindung tanpa mengabaikan ketertiban umum. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Namun, di Indonesia masih ditemui banyak warga yang bersifat apatis atau tidak peduli terhadap proses politik. Sikap ini dapat muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, seperti persepsi bahwa politik hanya dikuasai oleh elit tertentu atau diwarnai praktik korupsi. Selain itu, rendahnya partisipasi juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi, yang seringkali berakar dari minimnya pendidikan politik yang baik. Jika masyarakat tidak memahami bagaimana mekanisme politik bekerja, atau bagaimana suara mereka dapat memengaruhi kebijakan, mereka cenderung enggan terlibat. Akibatnya, partisipasi politik seperti pemilu, diskusi publik, atau pengawasan kebijakan menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi politik dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan harapan ke depan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Pemilu, serta lembaga pengawas lainnya. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem demokrasi. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga-lembaga tersebut harus memiliki independensi yang kuat dan terbebas dari tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, mereka juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang memadai, serta dukungan hukum yang jelas agar dapat bekerja secara efektif. Jika lembaga demokrasi semakin kuat, maka sistem yang lebih bersih, adil, dan terpercaya dapat terwujud, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia pun meningkat. Peningkatan pendidikan politik merupakan salah satu upaya penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, dan mekanisme demokrasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih sadar akan peran mereka dalam proses politik. Pendidikan politik yang baik tidak hanya mencakup pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, pengawasan kebijakan publik, serta upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan politik, sehingga demokrasi dapat berjalan lebih sehat dan berkualitas. Selanjutnya, menjamin kebebasan berpendapat. Upaya untuk menjamin kebebasan berpendapat merupakan salah satu langkah penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Kebebasan demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat berarti setiap warga negara memilih hak untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau kritik tanpa rasa takut terhadap tekanan, intimidasi, atau tindakan represif dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum bagi kebebasan pers, hak untuk berunjuk rasa secara damai, serta ruang dialog yang inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat.
Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang ada tidak membatasi hak berekspresi, melainkan justru melindungi sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya memperkuat partisipasi publik dalam proses politik, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, meminimalisir polarisasi politik. Polarisasi politik merujuk pada kondisi di mana masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, seringkali didasarkan pada identitas, ideologi, atau dukungan politik. Di Indonesia, polarisasi dapat terjadi akibat politik identitas yang mengedepankan perbedaan agama, suku, atau kelompok tertentu sehingga memicu ketegangan dan konflik sosial. Untuk meminimalisir hal ini, partai politik dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang lebih konstruktif, seperti dialog terbuka dan kampanye yang berfokus pada program dan kebijakan, bukan pada isu identitas. Selain itu, media juga berperan penting dalam menyebarkan informasi yang objektif dan tidak memanas-manasi perbedaan. Dengan mengurangi polarisasi, demokrasi dapat berjalan lebih sehat karena masyarakat lebih fokus pada pembangunan bersama, bukan pada perpecahan. Jadi, kesimpulannya, demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang dinamis, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun sudah ada kemajuan dalam kebebasan politik dan pemilu yang lebih transparan, masih terdapat masalah seperti polarisasi politik, korupsi, dan tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga demokrasi untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan cara, jangan golput, gunakan hak pilih dengan cerdas, jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax. Demokrasi membutuhkan suara kita. Demokrasi adalah milik kita semua. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang melibatkan semua rakyatnya, bukan hanya dikuasai segelintir elit. Kita punya peran untuk menjaganya dengan kritis, aktif, dan tetap menghargai perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.